Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Izzatil Hasanah. Kali ini saya akan mereview buku tentang Tuntas Toilet Training. Buku ini ditulis oleh Ani Kristina dan Onis Ahsani. Editor Danika Frimadifta. Desain halaman moika.com. Penerbit Villa Fresh. Kata mereka tentang buku Tuntas Toilet Training. Toilet training merupakan salah satu tonggak penting perkembangan anak. Ketidaktepatan orang tua melakukan toilet training dapat berdampak pada perkembangan emosi, sosial, dan kepribadian anak. Misalnya, sikap dan perilaku yang kaku dan kurang toleran saat dewasa. Jejaknya dapat ditelusuri dari kapan dan bagaimana anak mendapatkan toilet training dari orang tua. Di buku ini ada 11 poin penting tentang tuntas toilet training. Bab pertama ialah bahaya toilet training yang salah. Trauma masa kanak-kanak dalam bentuk pelatihan toilet yang berat itu akan menimbulkan penyakit mental di masa dewasa. Sejarah mencatat berbagai peristiwa kelam tentang toilet training. Sebuah kepentingan politis pernah menggunakan toilet training sebagai alat untuk membentuk otoritas pada anak-anak. Anak yang tidak dipedulikan ekspresi perasaannya bisa menyimpan luka pengasuhan hingga dewasa dan memiliki hubungan yang buruk dengan orang tua di masa depan. Apakah toilet training di usia dini berbahaya? Banyak orang tua tidak yakin kapan harus memulai pelatihan toilet training. Terdapat ketakutan melakukan toilet training sejak dini. Gwyn Dewar 2007 mencatat bahwa menurut ahli pendidikan tahun 1940-an, pelatihan apapun sebelum 10 bulan adalah bentuk pemaksaan. Namun, menurut pakar yang lain, sebenarnya poin pentingnya adalah bukan kapan melatih, tapi bagaimana melatih. Pelatihan toilet training di usia dini mendapatkan reputasi buruk karena dikaitkan dengan metode pelatihannya yang buruk. Apakah terlambat memulai toilet training berbahaya? Bourbois 2007 menulis bahwa kemampuan anak untuk mengontrol kebutuhan buang air adalah lambang kemajuan, kemerdekaan diri, dan kontrol atas dirinya sendiri. Kapan waktu yang tepat untuk memulai toilet training? Secara umum, anak mulai siap secara fisik untuk memulai toilet training pada usia 18 bulan. Beberapa anak siap secara fisik di usia setelah itu. Tergantung perkembangan fisik masing-masing. Kita akan dapati anak baru siap usia 24 bulan, 30 bulan, bahkan ada yang baru siap di usia 36 bulan. Anak-anak dengan kebutuhan khusus rata-rata memerlukan waktu persiapan lebih lama. Bab 2, masalah emosi anak karena toilet training tidak tuntas. Ketika orang tua melatih kemandirian lewat toilet training, sejatinya sedang membangun investasi karakter masa depan anak. Jadi, bisa kita katakan bahwa toilet training yang tidak disegerakan akan menyebabkan masalah lingkungan hidup. Anak kurang memiliki kesadaran aturan. Anak menjadi kurang memiliki rasa malu. Anak menjadi tidak disiplin. Anak menjadi kurang mandiri. Toilet training adalah media latihan kemandirian emosi. Tidak serius dalam urusan toilet training,
berarti kita sedang menjerumuskan anak dalam masalah emosi. Anak menjadi rendah diri. Anak yang sudah berani menggunakan toilet cenderung lebih percaya diri sehingga lebih mandiri dalam melakukan berbagai aktivitas. Terus bab 3, hambatan toilet training. Praktek toilet training memang mengandung banyak tantangan dan hambatan. Kita sebagai orang tua memang perlu terus bersabar untuk mencapai tuntasnya toilet training ini. Satu penghambat utama proses toilet training adalah penggunaan popok sekali pakai. Orang tua yang ingin praktis, tidak mau repot serta tidak tega pada anak sebenarnya menjadi penghambat utama dimulainya proses toilet training. Persepsi kaku tentang kebersihan. Anak-anak yang kesulitan memahami materi menyebabkan kita harus berulang-ulang dalam memberikan instruksi tentang latihan toilet training. Latihan buang air pada anak dengan kelemahan berpikir sebaiknya menggunakan media. Toilet training sulit karena masalah medis. Bab 4, menata niat dalam memulai toilet training. Tujuan toilet training harus sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mendampingi proses tumbuh kembang anak. Lelah mengurus kotoran kadang meracuni niat ketika menjalankan toilet training. Beberapa kali saya mendapati para ibu ambisius untuk mencapai titik ini demi penghargaan bahwa dia adalah ibu yang sukses. Sangat halus rasa ini di hati para ibu, sehingga tidak sabar meracuni niat tulus mendampingi anak. Niat sebagai pondasi. Menjaga niat dengan syukur. Ketenangan diri kita bisa membuat anak juga tenang dalam prosesnya, meski tak mudah. Luruskan kembali niat bahwa mendampingi Ananda untuk toilet training ini adalah salah satu tahapan pengasuhan yang harus dijalani dengan penuh kesabaran. Toilet training sebagai investasi ibadah sholat. Salah satu kelurusan niat dalam menjalankan toilet training adalah mengerjakan pendidikan cara bersuci pada anak. Sekilas, toilet training memang hanya seperti tahapan tumbuh kembang yang harus dituntaskan. Namun ternyata erat hubungan dengan ibadah sholat. Bab 5, observasi kesiapan toilet training. Setiap anak akan memiliki fasenya masing-masing untuk mendapatkan sebuah pencapaian tuntas toilet training. Kita awali dengan penataan niat, lalu orang tua melakukan observasi atau pengamatan. Persiapan mental orang tua, terutama ibu, sangat penting untuk mengawali komitmen toilet training. Faktor lingkungan turut mempengaruhi kesuksesan toilet training. Jangan memaksakan diri lebih dari kemampuan yang ada. Melewati batas kesabaran orang tua malah menimbulkan emosi yang tertentu akan berdampak pada emosi anak dan anggota keluarga lain. Bab 6, tuntas motorik dan proses toilet training. Perkembangan sensori motorik yang belum optimal akan menjadi hambatan berjalannya toilet training. Seorang anak menunjukkan keterampilan motorik kasar yang belum optimal beresiko mengalami cedera di kamar mandi, dan seorang anak yang menunjukkan keterampilan motorik halus yang belum optimal akan mengalami penurunan motivasi dalam melakukan latihan mandiri di toilet. Bab 7, mengelola latihan posisi buang air di toilet. Beberapa toilet yang berbeda bentuknya tentu menuntut menyesuaikan tersendiri dalam proses. Jika ingin lebih cepat melampaui toilet training, sebaiknya kita menggunakan toilet duduk atau jongkok. Sebuah pertanyaan
diutarakan oleh seorang ibu yang ingin tahu cara cepat selesai dalam melakukan toilet training. Bab 8. Mengelola pola makan, minum, gerak, dan tidur. Bila anak kekenyangan makan tapi tidak diimbangi dengan gerak yang cukup, maka akan mudah mengantuk pula sehingga malas ke toilet. Bab 9. Mengelola komunikasi dalam proses toilet training. Tugas pertama orang tua dalam komunikasi proses toilet training adalah mengembangkan kepekaan dan kejelian bahasa tubuh anak. Pada dasarnya, anak usia 1 hari pun telah dikaruniai Allah bekal cara berkomunikasi dengan orang tuanya dengan bahasa bayi melalui sinyal dan gerakan suara. Bab 10. Seni melatih anak buang air kecil dan buang air besar. Mendidik anak termasuk proses toilet training adalah sebuah seni yang membutuhkan kesabaran dan komitmen hingga akhir. Bab 11. Peran lingkungan dalam proses toilet training. Proses toilet training tidak akan cukup bergantung pada usaha ibu. Butuh peran lingkungan dalam mewujudkan ketuntasan toilet training. Sebagai pendamping toilet training utama, ibulah yang pertama melakukan observasi kesiapan, penentu pola makan, tidur, dan aktivitas. Secara khusus, toilet training perlu peran orang tua sesuai jenis kelamin. Jika anak kita laki-laki, maka yang pertama dan dominan melatih untuk menggunakan toilet adalah ayah. Jika sudah terbiasa, barulah ibu dapat ikut turun tangan dalam melatihnya. Orang tua perlu mempersiapkan diri dengan baik agar mampu melakukan toilet training tanpa rasa canggung, bingung, atau keliru memperlakukan anak. Buku ini dapat menjadi rujukan bagi orang tua untuk membangun kesiapan tersebut. Ini saja yang saya bisa review dari buku Tuntas Toilet Training. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.